Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way2 Education. Di video kali ini kita akan membahas contoh penyelesaian pembuktian dengan metode induksi matematika pada pernyataan bentuk deret. Ini adalah video induksi matematika part 3. Di part 1 kita sudah sampaikan materi prasyarat. Di part 2 kita sudah sampaikan konsep induksi matematika. Ya, jadi nanti untuk soal induksi matematika ini kita punya 4 tipe soal. Yang pertama, soal pernyataan bentuk deret. Yang kedua, soal pernyataan bentuk barisan. Yang ketiga, soal pernyataan bentuk keterbagian. Dan yang keempat, soal pernyataan bentuk ketaksamaan atau ketidaksamaan. Ya, langsung saja ya, pembuktian induksi matematika pada pernyataan bentuk deret. Contoh soal nomor 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Nah, bentuk pernyataan ini tentu saja pernyataan non bilangan asli ya. Sehingga kita kalau mau membuktikan pernyataan ini benar menggunakan metode induksi matematika, kita harus ubah dulu pernyataan ini menjadi bentuk pernyataan bilangan asli. Di sini diketahui bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama. Nah, untuk bilangan ganjil, ini kalian perlu tahu ya, untuk pola bilangan ganjil itu bentuknya adalah 2n-1 ya, atau ini maksudnya suku ke n untuk bilangan ganjil itu adalah 2n-1 ya. Kalau misalnya ada barisan 1, 3, 5, 7, 9, nah maka untuk suku ke n-nya itu adalah 2n-1. Berarti ini adalah pola bilangan ganjil. Ya. Kan kalau bilangan genap itu 2n. Berarti UN sama dengan 2n, ini adalah bilangan genap. Kalau nggak percaya, substitusikan saja. Untuk suku pertama berarti 2 kali 1. 2 dikurangi 1, 1. 2 kali 2, 4 kurangi 1, 3. 2 kali 3, 6 kurangi 1, 5. Nah, jadi jelas ya, untuk jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama, berarti penjumlahan ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sekian sampai jumlah n, dan suku ke n-nya itu berarti 2n-1 seperti ini sama dengan n kuadrat. Maka ini menjadi bentuk pernyataan bilangan asli. Nah, berarti di sini kita akan membuktikan pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sekian tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, kita buktikan menggunakan metode pembuktian induksi matematika. Berarti kita buktikan, bukti. Sesuai penjelasan konsep pada video sebelumnya, untuk metode pembuktian induksi matematika kita menggunakan 2 langkah, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Oke, untuk langkah awal, misal kita cukup ambil untuk n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1 ini artinya kita akan menjumlahkan deret ya, yang mempunyai formula n kuadrat, tapi menjumlahinnya cuma 1 suku aja. Nah, kalau kita ambil n sama dengan 1, artinya banyaknya suku yang kita jumlahkan adalah 1 suku. Nah, maka 1 saja. Kita gunakan formulanya. Formulanya adalah n kuadrat. Berarti karena n-nya sama dengan 1, berarti ini menjadi 1 kuadrat kan? Kemudian kita buktikan apakah penjumlahan untuk 1 suku menggunakan formula n kuadrat berlaku. 1 sama dengan 1 kuadrat, artinya 1 sama dengan 1 kan? Nah, maka ini kan nilainya adalah benar. Oke, berarti untuk n sama dengan 1 benar. Nah, kemudian untuk pembuktian itu kan harus benar untuk seluruhnya. Ya, kita buktikan n sama dengan 1, n sama dengan 2 harus benar, n sama dengan 3 harus benar, n sama dengan 4 harus benar. Nah, untuk metode induksi matematika ini, kita cukup ambil langkah awal n sama dengan 1 saja sudah cukup. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Ya, untuk langkah induksi ini, kita asumsikan untuk n sama dengan k benar. Jadi kita andaikan, jadi kita anggap nanti untuk banyaknya suku sampai dengan k ini bernilai benar. Maksudnya apa sih? Maksudnya, misal kita punya deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sekian sampai suku ke n kan? Nah, kalau misalnya kita membuktikan 1 suku kan ini berarti untuk n sama dengan 1. Kemudian kalau 2 suku untuk n sama dengan 2. Kalau 3 suku untuk n sama dengan 3. Dan seterusnya kan? Untuk n sama dengan 4, 5, 6, 7. Nah, kalau misalnya sampai ke sini, sampai suku ke n, kita buktikannya, ya, maka berarti untuk n sama dengan berapa? Ini kan suku ke n-nya, berarti untuk n sama dengan m, ya kan? Nah, karena di sini, jadi kayaknya nggak bagus gitu ya. Untuk n sama dengan m, n sama
sama dengan N. Nah, makanya di sini kita ganti nih. Jadi untuk N sama dengan K, maksudnya K ini adalah suku tertentunya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, berarti ini maksudnya untuk deret ini, ya ini kan suku ke M, kita ubah menjadi suku ke K. Nah, kita asumsikan N sama dengan K itu supaya enggak N sama dengan M gitu kan. Jadinya N sama dengan K, tetapi maksudnya sama, ya. Ini kan maksudnya sama, ini suku ke N, ini suku ke K. Maksudnya sama-sama suku tertentu yang ditentukan gitu. Dan untuk langkah induksi ini, kita asumsikan untuk N sama dengan K itu benar. Kalau ini di langkah awal kita nilai dulu, terus kemudian pernyataan ini kita nilai, oh ternyata kesimpulannya adalah benar. Tetapi untuk langkah induksi untuk N sama dengan K, ini kita anggap benar dulu. Langsung kita anggap benar, kita asumsikan benar, kita andaikan benar. Nah, maka kalau untuk N sama dengan K benar, tadinya kan bentuknya N. Sekarang berarti kalau diasumsikan N sama dengan K benar, deret ini kita ubah menjadi K untuk variabel N ini. Maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sekian-sekian tambah 2K min 1 kan, nih ubah jadi K. Kemudian sama dengan K kuadrat. Ini dan ini maksudnya sama, kita hanya ubah supaya tidak bingung. Untuk N sama dengan M gitu, jadinya untuk N sama dengan K gitu, sama saja, ya. Nah, biasanya untuk angka ini nih sudah baku ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa metode pembuktian induksi matematika ini sudah baku. Jadi langkah awal kemudian langkah induksinya seperti ini. Nah, tadi kita kan mengasumsikan atau kita mengandaikan bahwa N sama dengan K benar. Maka apabila sampai N sama dengan K benar, maka nanti harus dibuktikan untuk penjumlahan sampai dengan suku K plus 1 juga benar. Maksudnya kalau kita punya deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sekian-sekian sampai suku ke K yang memiliki formula K kuadrat, ini kita anggap benar. Maka nanti untuk 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah, ini kan berarti sampai suku ke K. Nah, kemudian nanti ditambah satu lagi suku ke K plus 1, ini juga nanti harus benar juga. Ini harus benar. Kalau diasumsikan benar sampai suku ke K, maka nanti untuk penjumlahan sampai suku ke K plus 1 juga haruslah bernilai benar. Maka selanjutnya setelah kita mengasumsikan untuk N sama dengan K benar, kita akan membuktikan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 apakah benar. Ya, kalau misalnya pernyataan ini berlaku, kita harus membuktikan bahwa penjumlahan sampai suku ke K plus 1 juga bernilai benar. Berarti karena pembuktiannya itu sampai suku ke K plus 1, kita harus tuliskan deretnya sampai suku ke K plus 1. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sekian. Sebelum K plus 1 pasti kita akan berjumpa dengan suku ke K. Bentuk suku ke K-nya adalah 2K dikurangi 1. Setelah suku ke K, tentu saja di sini adalah suku ke K plus 1 kan. Oke, kalau kita punya suku ke K, suku ke K-nya adalah 2K dikurangi 1. Maka untuk suku ke K plus 1, berarti kalau suku ke K, 2K dikurangi 1. Kalau suku ke K plus 1 dari bentuk ini, nah maka menjadi 2 dikali K plus 1, seperti ini kan, dikurangi 1. Artinya UK 2K min 1, UK plus 1 sama dengan 2K plus 1 min 1. Nah, berarti untuk suku ke K plus 1-nya kalau disederhanakan boleh, kalau mau ditulis ini juga boleh. Ya, berarti kita hitung 2K, kemudian ini 2 dikali 1, 2, kemudian dikurangi 1. Berarti suku ke K plus 1-nya adalah 2K, 2 dikurangi 1, 1 berarti 2K plus 1. Nah, berarti di sini bentuk suku ke K plus 1-nya adalah 2K tambah 1. Nah, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai suku ke K, kemudian tambah suku ke K plus 1. Untuk deret sampai suku ke K plus 1 ini, bagaimanakah rumusnya? Oke, kita lihat tadi di langkah induksi yang pertama, hipotesisnya. Untuk penjumlahan sampai suku ke K
penjumlahan sampai suku ke K, formulanya adalah K kuadrat. Dan penjumlahan sampai suku ke K plus 1 ini tentu saja ada unsur penjumlahan sampai suku ke K. Berarti penjumlahan sampai suku ke K ini bisa diwakilkan oleh formula K kuadrat. Jadi untuk segini diwakilkan dengan formula K kuadrat. Kita tulis dulu di sini K kuadrat. Nah, ini berarti K kuadrat ini adalah formula untuk penjumlahan sampai suku ke K. Sedangkan di sini kita diminta menentukan formula sampai suku ke K plus 1. Ya sudah, kita tulis saja formula untuk penjumlahan suku ke K, kemudian ditambahkan ini yang tadi penambahannya, suku ke K plus 1-nya. Artinya K kuadrat ini sama dengan segini aja. Karena di sini ada plus 2K plus 1, di sini juga berarti kita tambahkan plus 2K plus 1 supaya imbang. Nah, berarti sekarang kita memiliki formula untuk menghitung penjumlahan sampai suku ke K plus 1. Formulanya adalah ini berarti K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Nah, kita harus buktikan bahwa bentuk ini tuh sama dengan bentuk pernyataan awal. Pernyataan awalnya, bentuk penjumlahan sampai suku ke M, formulanya adalah N kuadrat. Kalau dia sampai suku ke N. Nah, pernyataan ini kita buktikan terus-menerus sampai suku ke K plus 1. Artinya formula ini nantinya, N kuadrat ini, karena kita buktikan sampai suku ke K plus 1, berarti nanti menjadi bentuk K plus 1 kuadrat. Bentuk formula ini menjadi bentuk seperti ini, ya kan? Nah, pada penjumlahan sampai suku ke K plus 1, di sini kita memperoleh formulanya adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Tentu saja berbeda kan dengan ini, yang kita harapkan bentuknya adalah K plus 1 kuadrat. Nah, berarti kita harus buktikan bahwa ini sama bentuknya dengan ini. Nah, maka kita proses bentuk formula ini menjadi bentuk ini. Apakah terbukti bentuknya sama dengan ini? Ya, kita lihat di sini K kuadrat tambah 2K tambah 1. Kalau kurungnya kita hilangkan, K kuadrat tambah 2K tambah 1. Oh, yang diminta adalah K plus 1 kuadrat. Ingat-ingat lagi, ini bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat ini bisa kita faktorkan kan? Untuk K kuadrat tambah 2K tambah 1, ingat yang waktu aljabar X kuadrat tambah 2X tambah 1 kan dulu pernah ya? Seperti ini. Nah, berarti ini kan kalau difaktorkan menjadi X tambah 1 dikali X tambah 1 kan? Ya kan? Atau kalau misalnya kalian mau faktorkan boleh seperti ini. Kalau dijumlahkan 2, kalau dikalikan 1 kali 1, 1. Berarti kan 1 dengan 1 ya. Kalau dijumlahkan 2 berarti plus. Berarti X plus 1, X plus 1, seperti itu. Nah, jelas ya, jadi kalau K kuadrat tambah 2K tambah 1, berarti menjadi K plus 1 dikali K plus 1 kalau difaktorkan. Dan K plus 1 dikali K plus 1 itu adalah K plus 1 kuadrat. Nah, berarti kan udah sama bentuknya ya. N kuadrat di sini berarti menjadi K plus 1 kuadrat. Karena dibuktikannya sampai suku ke K plus 1. Dari sini maka terbukti. Kalau sudah sampai bentuk ini, kita tulis kesimpulan. Jadi, pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 2M-1 sama dengan N kuadrat ini terbukti benar atau pernyataannya berlaku. Nah, seperti ini. Soal nomor 2. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian tambah N sama dengan setengah N kali N tambah 1. Ini bentuk deretnya, berarti ini formulanya atau rumus untuk menghitung ini. Nah, kita buktikan dengan induksi matematika. Bukti, berarti kita ambil langkah awal. Langkah awal, misal kita pengen N sama dengan 2 boleh. Berarti untuk N sama dengan 2, N sama dengan 2 ini berarti banyaknya suku yang dijumlahkan adalah sampai suku kedua. Berarti ini sampai suku kedua. Maka 1 tambah 2. Nah, untuk penjumlahan sampai suku kedua, kita gunakan formula ini apakah berlaku. Berarti N-nya sama dengan 2. Setengah
kali 2 dikali 2 tambah 1. Kita buktikan apakah benar. 1 tambah 2, 3. Setengah kali 2, 1. Dikali 2 tambah 1, 3. 1 kali 3, 3. Oh, berarti bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Kita asumsikan untuk N sama dengan K benar. Maka pernyataannya berubah menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian-sekian tambah K. Berarti ya, kita asumsikan benar sampai suku ke K. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita asumsikan penjumlahan sampai suku ke K ini bernilai benar menggunakan formula ini, ya, maka kita harus buktikan. Berarti kita tulis akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Apakah nanti untuk N sama dengan K plus 1 ini benar? Kalau misalnya pernyataan ini benar, maka haruslah nanti terbukti bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, berarti untuk N sama dengan K plus 1, ya, kalau di sini kan sampai suku ke K. Berarti kita tuliskan lagi deretnya sampai suku ke K plus 1. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian. Sebelum suku ke K plus 1 itu berarti kan haruslah melewati K dulu kan, barulah K plus 1. Suku ke K plus 1-nya apa? Nah, karena di sini bentuk suku ke K-nya itu adalah K, maka bentuk suku ke K plus 1-nya berarti menjadi K plus 1. Nah, berarti setelah suku ke K tambah satu suku lagi, bentuknya K plus 1. Nah, ini suku ke K, ini suku ke K plus 1. Nah, setelah kita menuliskan deretnya sampai suku ke K plus 1, berarti kita tentukan nanti formulanya bagaimana kalau deretnya sampai suku ke K plus 1. Nah, sebagai alat bantu fokus ke sini, ke untuk N sama dengan K. Di sini kan ada unsur penjumlahan sampai suku ke K. Di sini juga ada unsur penjumlahan sampai suku ke K. Nah, untuk penjumlahan sampai suku ke K punya formula, yaitu setengah K dikali K plus 1. Di sini juga ada unsur penjumlahan sampai suku ke K. Berarti untuk penjumlahan yang segini sampai suku ke K ini udah ada formulanya di sini. Ya, formulanya yaitu setengah K dikali K plus 1. Namun, formula ini hanya berlaku untuk penjumlahan sampai suku ke K. Sedangkan kan ini kita akan membuktikan sampai penjumlahan suku ke K plus 1. Berarti, nah kalau misalnya ini untuk segini saja, berarti kan di sini ada lebihnya nih, tambah K plus 1. Nah, supaya seimbang berarti di sini tambah K plus 1. Sekarang berarti kita memiliki formula penjumlahan sampai suku ke K plus 1. Bentuknya adalah setengah K dikali K plus 1 tambah K plus 1. Nah, pernyataan awal katanya penjumlahan sampai suku ke N adalah setengah N dikali N plus 1. Kalau N ini kita buktikan sampai suku ke K plus 1, ini kan rumus penjumlahan ya. Kita punya Sn sama dengan setengah N dikali N plus 1. Kita buktikan N-nya sampai K plus 1. Ya, berarti SK plus 1. Maka N ini harusnya bentuknya K plus 1. Berarti setengah dikali K plus 1, kemudian ininya K plus 1, kemudian plus 1 lagi. Nah, seperti ini. Jadi, formula yang kita dapatkan ini bentuknya harus menjadi bentuk ini. Setengah dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, kita punya setengah K dikali K plus 1 tambah K plus 1. Berarti kita harus proses ini menjadi bentuk ini. Nah, perhatikan di sini. Ini bentuk penjumlahan kan? Ini kali ini tambah ini. Nah, kalau kita asosiatifkan berarti kan ini tambah ini. Karena kan perkalian itu prioritas daripada penjumlahan. Nah, lihat di sini untuk penjumlahan dua unsur ini ada unsur yang sama kan ya, yaitu K plus 1. Di sini juga ada K plus 1. Nah, K plus 1 ini bisa kita keluarkan. K plus 1 kemudian keluarkan nas. Jadi seperti ini. Kalau kita mau menyamakan ini dengan ini, dikeluarkan K plus 1-nya, kita lihat bentuknya yang penjumlahan yang sebelah sini. Di sini ada setengah K dikali K plus 1. K plus 1-nya ada di sini, berarti tinggal setengah K di sini di dalam. Tambah kan? K plus 1. Di sini udah ada K plus 1-nya di luar. Berarti di sini tinggal 1. Nah, jadi bentuk ini berubah menjadi ini. Kemudian, kita lihat bentuknya arahnya adalah setengah dikali K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Berarti kita butuh angka setengah kan di luar. K plus 1 udah ada di luar. Di sini kan ada setengah. Berarti kita ubah menjadi K plus 1. Kemudian setengahnya kita keluarkan. Diubah lagi menjadi seperti ini. Kalau di sini setengah K, di sini udah ada setengah. Berarti di sini tinggal K. Kalau di sini udah ada setengah, di sini 1. Berarti di sini haruslah 2. Kan 2 dikali setengah 1. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang diminta setengah dikali
dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Berarti ini udah terlihat nih. Kita tinggal susun setengahnya di depan. Kemudian di sini K plus 1. Kemudian K plus 2-nya kita ubah menjadi K plus 1 plus 1. Nah, maka ini terbukti berarti ya. Formulanya dibuktikan sampai suku ke K plus 1 setengah K plus 1 K plus 1 plus 1 setengah N kali N plus 1. Nah, berarti ini terbukti. Lalu kita tinggal buat kesimpulan. Jadi pernyataan ini terbukti benar atau berlaku. Nah, seperti ini. Soal nomor 3, buktikan dengan induksi matematika bahwa sigma 2P dengan batas bawah P sama dengan 1 dan batas atas M memiliki formula penjumlahan yaitu N dikali N tambah 1. Ya, ini soalnya bentuk sigma. Dan untuk notasi sigma ini sudah disampaikan di materi prasyarat yang pertama ya, video pertama. Untuk notasi sigma ini, rumus 2P dengan batas bawah P sama dengan 1 dan batas atas N boleh kita ubah bentuknya menjadi bentuk deret. 2P berarti mulainya dari 1 sampai N ya. Berarti 2 kali 1, 2 ditambah 2 kali 2, 4 ditambah 2 kali 3, 6 sampai N. Berarti menjadi tambah 2N. Berarti karena notasi sigma ini bentuk deretnya adalah ini, berarti bentuk penjumlahan ini memiliki formula ini kan, N dikali N plus 1. Nah, kita boleh kan mengambil pernyataan yang ininya saja. Sedemikian sehingga 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian-sekian sampai 2N sama dengan N kali N plus 1. Berarti kita tulis pernyataannya dengan meninggalkan bentuk sigmanya, karena kita sudah tahu notasi sigma ini kita bisa ubah menjadi bentuk deret ya, maka menjadi N dikali N plus 1 seperti ini. Kalau sudah menjadi pernyataan bentuk deret yang memiliki formula tertentu, berarti kita bisa kerjakan seperti nomor 1 ya. Kita akan buktikan ini. Bukti langkah awal untuk N sama dengan 1. Berarti penjumlahannya hanya kita ambil satu suku. Maka kalau satu suku berarti ini aja ya, 2. Berarti sama dengan, karena N-nya sama dengan 1, berarti ini 1 dikali 1 tambah 1. 2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 itu 2. Nah, berarti untuk N sama dengan 1 benar. Lalu kita masuk ke langkah induksi. Kita asumsikan untuk N sama dengan K ini haruslah benar. Kalau untuk N sama dengan K benar, maka pernyataannya tadi yang ini untuk suku ke N, karena N-nya sama dengan K, berarti kita tulis lagi bentuknya menjadi variabel K ya. Berarti menjadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sekian-sekian sampai suku ke K. Berarti menjadi 2K. Maka formulanya K dikali K plus 1. Nah, seperti ini. Kalau kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka kita harus buktikan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Apakah benar juga? Nah, berarti kita tuliskan pernyataannya sampai suku ke K plus 1. Berarti menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian-sekian tambah 2K. Ini kan baru sampai suku ke K ya. Kita tambahkan satu suku lagi, suku ke K plus 1-nya. Bentuk suku ke K-nya adalah 2K. Berarti suku ke K-nya adalah 2K. Berarti kalau bentuk suku ke K plus 1-nya adalah 2 dikali K plus 1. Seperti ini. Nah, boleh dikerjakan dulu. 2K kemudian ditambah 2. Boleh bentuk ini. Terserah. Boleh ini, boleh ini. Untuk di sini. Suku ke K plus 1-nya. Misalkan saya pengen ini aja bentuknya 2 dikali K plus 1. Supaya jelas terlihat. Ini 2K, ini 2K plus 1 gitu. Maka sekarang kita harus tentukan formulanya seperti apa. Di langkah yang tengah ini N sama dengan K ya, kita sudah punya pegangan, yaitu penjumlahan sampai suku ke K. Formulanya adalah ini. Nah, di sini ada deret yang sama, yaitu sampai suku ke K nih. Nah, berarti untuk sampai penjumlahan ini kita sudah punya formulanya, yaitu ini. Nah, maka kita boleh tulis ini di sini. K dikali K plus 1. Nah, formula K dikali K plus 1 ini kan tadi penjumlahnya hanya untuk sampai sini, sampai suku ke K. Nah, berarti di sini kan ada penambahan 2 dikali K plus 1. Berarti supaya imbang, berarti di sini juga ditambahkan 2 dikali K plus 1. Nah, sehingga sekarang kita punya formula untuk menghitung penjumlahan sampai suku ke K plus 1. Formula penjumlahan sampai suku ke K plus 1-nya adalah ini. K dikali K plus 1 plus 2 dikali K plus 1.
kita kan membuktikan pernyataan yang ini atau yang ini ya. Nah, formula penjumlahannya adalah N dikali N plus 1 ya. N dikali N plus 1 ini kan dia rumus penjumlahan Sn kan, N dikali N plus 1. Kita membuktikannya sampai suku ke K plus 1 penjumlahannya. Berarti bentuk S K plus 1-nya adalah N-nya jadi K plus 1, maka menjadi K plus 1, N-nya jadi K plus 1, berarti K plus 1, kemudian plus 1 lagi. Nah, berarti nanti untuk formula ini yang kita dapatkan, kita harus arahkan bentuknya menjadi bentuk ini, N dikali N plus 1, yang karena dia N-nya ini dibuktikan sampai ke K plus 1, berarti bentuknya menjadi haruslah mirip N K plus 1, N K plus 1 plus 1. Nah, berarti kita harus proses ini. Perhatikan di sini sama seperti tadi. Ini bentuk penjumlahan. Ya, di sini ada unsur yang sama, yaitu K plus 1. Berarti K plus 1-nya bisa kita keluarkan. K plus 1, kemudian seperti ini. Nah, lihat di sini. Ini K dikali K plus 1. Di sini udah ada K plus 1, berarti di sini tinggal K. Kemudian lihat di sini. Ini ada K plus 1. Di sini udah ada K plus 1, berarti di sini tinggal 2. Nah, kemudian yang diminta adalah bentuk K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Ya udah, K plus 2-nya kita tinggal ubah menjadi K plus 1 plus 1. Atau sampai sini juga udah kelihatan kan? K plus 2 itu adalah K plus 1 kali K plus 1. Ini juga boleh sampai sini. Nah, tapi lebih baik sih bentuknya benar-benar sama. Nah, maka kita lanjutkan sini ya. Sama dengan, nah kita lihat di sini yang diminta bentuknya K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, ini udah K plus 1. Dan K plus 2 ini kita bisa ubah menjadi K plus 1 plus 1. Ya, sebenarnya boleh sampai sini, boleh sampai sini ya. Maka ini terlihat bentuknya sesuai. Nah, maka ini terbukti. Tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan ini ya tadi, pernyataan awalnya, sigma rumusnya 2P, batas bawah P sama dengan 1 sampai N, yang memiliki formula N dikali N plus 1 ini terbukti benar atau berlaku atau valid. Atau untuk bentuk soal ini juga boleh kalau mau tetap bentuknya tidak diubah menjadi deretnya. Bentuknya tetap sigma. Misal ini cara 2, ini cara 1 ya. Bentuk pernyataannya kan tadi sigma 2P batas bawah 1 batas atas N memiliki formula N dikali N plus 1. Nah, berarti untuk membuktikan dengan induksi matematika, kita tulis bukti. Kita ambil langkah awal untuk N sama dengan 1. Maka kita kan tahu ya, kalau misalnya sigma 2P untuk N sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 kan? Seperti ini ya. Maka apakah formula ini berlaku? Nah, untuk N sama dengan 1 berarti 1 ditambah 1 tambah 1. 2 dengan 2. Nah, ini berarti benar. Untuk langkah awal benar. Oke, selanjutnya berarti kita asumsikan untuk N sama dengan K benar. Maka kita tuliskan bentuk notasi sigmanya sampai suku ke K. Berarti menjadi 2P batas bawahnya 1 sampai suku ke K gitu. Ini kan berarti bentuk deretnya 2P, P-nya berganti-ganti dari 1 sampai K. Nah, kemudian karena kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka ini menjadi K, ini menjadi K. K dikali K plus 1. Seperti ini. Nah, sekarang karena kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka kita harus buktikan ya, atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita harus tuliskan notasi sigmanya sampai suku ke K plus 1. Berarti sigma 2P batas bawah 1, kemudian sampai suku ke K plus 1. Berarti kan penjumlahan sampai suku ke K plus 1 itu akan melewati penjumlahan sampai suku ke K. Nah, formula penjumlahan atau rumus penjumlahan untuk sampai suku ke K, kita punya bentuk K dikali K plus 1 kan? Nah, berarti kita bisa tulis di sini untuk sampai suku ke K, formulanya adalah K dikali K plus 1. Berarti kalau misalnya penjumlahannya sampai suku ke K plus 1, P-nya ini menjadi sampai K plus 1, berarti menjadi ditambah 2 dikali K plus 1, seperti ini. Nah, berarti bentuk ini kita harus arahkan menjadi bentuk ini. Ya, berarti karena di sini bentuk penjumlahan, di sini ada unsur yang sama-sama ada K plus 1, K plus 1-nya kita keluarkan, kemudian kita buat seperti ini. Nah, di sini kan K dikali K plus 1, di sini ada K plus 1, berarti di sini tinggal K. Di sini 2 dikali K plus 1, di sini udah ada K plus 1, berarti di sini tinggal 2. Nah, bentuk yang diminta adalah K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Di sini udah ada K plus 1, kemudian K plus 2 kita ubah menjadi K plus 1 plus 1. Nah, maka ini terbukti. Sehingga kita tulis kesimpulannya. Jadi,
pernyataan sigma 2P batas bawah P sama dengan 1 sampai suku ke N memiliki formula N dikali N plus 1 ini terbukti benar. Nah, seperti ini. Dua penyajian penyelesaiannya ya. Soal nomor 4. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah sekian ditambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1. Nah, ini ada pernyataan bentuk deret di mana penjumlahan deret ini rumusnya adalah 2 pangkat N tambah 1 dikurangi 1. Kita harus membuktikan pernyataan ini menggunakan metode pembuktian induksi matematika. Untuk langkah awal, untuk N sama dengan 1, maka kita lihat hanya untuk N sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan, formulanya kita gunakan N-nya sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1 tambah 1 dikurangi 1. Kita lihat di sini 1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 1, 3. Nah, apakah ini salah? Nah, untuk soal ini sengaja saya kerjakan salah dulu supaya kalian juga tidak keliru ya. Ini salah. Nah, padahal ini bukan seperti ini ya. Yang benar adalah untuk N sama dengan 1, maka perhatikan bentuk deretnya, bentuk pernyataannya. Di sini 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4. Nah, bentuk rumus suku ke N-nya adalah 2 pangkat N. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil N sama dengan 1, berarti penjumlahan sampai suku ke 1. Kalau N-nya ini pada pangkatnya, berarti lihat di sini 4, 3, 2, maka di sini berarti 1. Kemudian di sini 0. Nah, berarti kita kan tahu kalau 1 pangkat 0 itu 1 nilainya. 1000 pangkat 0 juga 1 nilainya. Maka di sini tidak salah kalau ini 1 pangkat 0. Berarti ini suku ke berapa 1 ini? Berarti ini suku ke 0. Nah, baru suku ke satunya adalah 2 pangkat 1. Nah, kalau misalnya kita ambil N sama dengan 1, berarti penjumlahannya sampai suku ke 1. Dan suku ke satunya adalah yang ini, 2 pangkat 1 itu. Nah, maka kalau kita ambil untuk N sama dengan 1, maka 1 tambah 2 kita ambilnya. Kita gunakan formulanya sekarang. Untuk N sama dengan 1, 1 tambah 2, berarti 2 pangkat 1 tambah 1 dikurangi 1. Lalu kita hitung. Ini 3. Ini 2 pangkat 2, 4 dikurang 1, 3. Maka untuk penjumlahan sampai N sama dengan 1, nilainya adalah benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K benar, maka pernyataannya ini yang tadinya bentuk N, karena N-nya sama dengan K, berarti pernyataannya berubah menjadi 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 tambah sekian, tambah, nah 2 pangkat N menjadi 2 pangkat K, kemudian formulanya yang tadinya 2 pangkat N plus 1 min 1 menjadi 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, karena kita mengasumsikan benar untuk N sama dengan K, maka kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Apakah benar juga? Kalau tadi kita punya rumus penjumlahan untuk N sama dengan K, maka sekarang kita perlu menuliskan bentuk pernyataannya sampai suku ke K plus 1. Di sini kita sudah punya pernyataan sampai suku ke K. Kita salin saja ya. 1 ditambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 ditambah sekian-sekian sampai suku ke K. Kalau ini sampai suku ke K, di sini kita diminta sampai suku ke K plus 1, berarti kita tinggal menambahkan 1 suku lagi. Dan bentuk suku ke K-nya adalah 2 pangkat K. Maka bentuk suku ke K plus 1-nya adalah 2 pangkat K plus 1. Tinggal ganti aja K-nya menjadi K plus 1 gitu. Berarti ini penjumlahan sampai suku ke K. Nah, kalau segini penjumlahan sampai suku ke K plus 1. Nah, bagaimana formulanya? Di sini kita punya pegangan bahwa formula untuk penjumlahan sampai suku ke K adalah ini, 2 pangkat K plus 1 min 1. Berarti untuk deret yang segini nih sampai suku ke K, ini udah ada rumusnya, yaitu ini ya, 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, kita kan di sini menentukan penjumlahan sampai suku ke K plus 1. Ya udah, berarti penjumlahan sampai suku ke K di mana rumusnya ini, kemudian ditambahkan unsur yang ini. Berarti di sini tambah 2 pangkat K plus 1. Sekarang kita punya formula untuk penjumlahan sampai suku ke K plus 1, yaitu ini formulanya. 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Tetapi kita harus buktikan pernyataan yang ini tadi.
bahwa sampai suku ke N 2 pangkat N plus 1 min 1. Nah, kita buktikan sampai ke K plus 1 berarti bentuknya menjadi 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1 nantinya. Ya, berarti bentuk rumus ini harus kita buktikan bahwa bentuk ini sama dengan bentuk ini. Berarti kita proses ini. Kita perhatikan di sini. Di sini ada unsur yang sama ya. 2 pangkat K plus 1 dengan 2 pangkat K plus 1. Boleh kan kita kumpulkan menjadi 2 pangkat K plus 1, kemudian ditambah 2 pangkat K plus 1, kemudian min 1. Nah, kemudian lihat di sini karena kita mau membentuk 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1, ini ada 2 pangkat K plus 1 tambah 2 pangkat K plus 1. Ada angka 2-nya ada 2 buah. Di sini sedangkan dibutuhkannya adalah 1 buah angka 2 dengan min 1. Berarti min 1 ini kan udah tetap nih bentuknya, nggak diapa-apain min 1-nya ya. Berarti kita hanya mengubah bentuk ini. Di mana di sini ada 2 buah angka 2, kalau di sini ada 1 buah angka 2. Maka kita bisa buat untuk 2 pangkat K plus 1 ditambah 2 pangkat K plus 1, berarti ada 2 buah bentuk 2 pangkat K plus 1. Gitu kan? Ya, ini sama dengan ini sama kan? 2 pangkat K plus 1 ditambah 2 pangkat K plus 1, artinya ada 2 kali bentuk 2 pangkat K plus 1. Nah, kemudian baru dikurangi 1. Nah, sekarang di sini 2-nya harus ada 1 buah. Di sini ada 2 buah angka 2. Dan di sini perkalian bentuknya. Nah, untuk bentuk ini ingat materi bilangan berpangkat yang sudah dipelajari waktu SMP. Ada sifat-sifat pangkat bulat ya, atau sifat bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian masih ingat sifat bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat M ini akan sama dengan A pangkat M tambah M. Contoh 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 gitu ya. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 1 tambah 3 atau 2 pangkat 4 gitu kan. Yang ini. Terus ada juga yang A pangkat M per A pangkat M. Ini akan sama dengan A pangkat M min M. Nah, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk bentuk ini 2 dikali 2 pangkat K plus 1 ya, kalau 2-nya ini kita mau buat jadi 1 buah, kita perhatikan sifat ini bahwa A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Anggap ini A pangkat M. Nah, di sini kan katanya Bu nggak ada pangkatnya. Oh, jangan salah, di sini ada pangkatnya 1. Nggak ditulis tapi kalau pangkat 1 kan ya. Berarti di sini bentuknya adalah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K plus 1. Oke, berarti 2-nya ditulis 1 kali ya. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Nah, berarti ini kita ubah menjadi 2 pangkat 1 ditambah K tambah 1. Nah, kemudian dikurangi 1. Nah, kita lihat yang dikehendaki bentuknya adalah 2 pangkat K plus 1 plus 1 dikurangi 1. Ya udah, tinggal kita susun. Berarti menjadi 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. Nah, sampai sini berarti terbukti. Selanjutnya tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah sekian-sekian sampai suku ke M yang memiliki formula 2 pangkat M tambah 1 dikurangi 1 ini berlaku atau terbukti benar. Nah, seperti ini. Soal nomor 5. Untuk setiap bilangan asli dengan N lebih dari atau sama dengan 1 berlaku 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikali 4 ditambah 1 per 4 dikali 5 ditambah sekian tambah 1 per N dikali N plus 1 sama dengan N per N plus 1. Nah, berarti di sini ada bentuk deret dan mempunyai formula penjumlahan N per N plus 1 kita harus buktikan dengan induksi matematika. Dan pernyataan ini berlaku hanya untuk N lebih dari atau sama dengan 1. Nah, berarti untuk langkah awal kita ambilnya 1 ke sana, bolehnya. Berarti 1 boleh? Boleh ya, karena di sini ada sama dengan 1. Berarti untuk langkah awal kita cukup buktikan untuk N sama dengan 1. Maka sudah jelas ya di sini bentuk N-nya ada pada penyebut. Berarti ini suku pertamanya berarti. Maka kalau kita ambil N sama dengan 1 berarti penjumlahannya sampai suku pertama. Maka 1 per
1 dikali 2, ya berarti untuk N sama dengan 1 menjadi 1 per 1 tambah 1. 1 per 2, ini 1 per 2. Oke, ini bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka pernyataan suku ke N, karena N-nya sama dengan K-nya kita anggap benar, maka kita ubah N-nya menjadi K ya. Nah, seperti ini. Maka kita harus buktikan, atau kita tulis akan dibuktikan, untuk N sama dengan K plus 1. 1 per 1 dikali 2, ditambah 1 per 2 dikali 3, ditambah 1 per 3 dikali 4, ditambah 1 per 4 dikali 5, ditambah sekian-sekian, sampai suku ke K. Di sini kita mau menuliskan sampai suku ke K plus 1. Berarti ini suku ke K, satu suku lagi berarti suku ke K plus 1-nya. Nah, bentuk suku ke K-nya kan 1 per K dikali K plus 1. Berarti bentuk suku ke K plus 1-nya berarti 1 per K-nya K plus 1. K di sini juga K plus 1, K plus 1 kemudian plus 1. Nah, seperti ini. Atau bentuk K plus 1 plus 1 kita bisa ubah menjadi K plus 2 kan ya. Misal kita mau jadikan ini K plus 2 saja. Boleh ya. Nah, maka sekarang kita harus menentukan formula penjumlahan untuk sampai suku ke K plus 1. Nah, di sini tadi di langkah hipotesis ya, kita memiliki formula yaitu K per K plus 1, di mana formula ini hanya berlaku untuk penjumlahan sampai suku ke K. Ya, kita tulis dulu berarti K per K plus 1. Karena di sini ada ini, maka di sini juga ditambah 1 per K plus 1 dikali K plus 2. Nah, kita kan mau membuktikan pernyataan ini ya, bahwa penjumlahan sampai suku ke N formulanya adalah N per N plus 1. Kalau kita buktikan sampai suku ke K plus 1, maka bentuk Sn N per N plus 1 ini harus kita buktikan sampai suku ke K plus 1, maka bentuknya adalah K plus 1 per K plus 1 plus 1. Nah, maka formula yang kita peroleh ini harus diarahkan bentuknya menjadi ini. Perhatikan di sini bentuk penjumlahan pecahan. Nah, kalau kita mau operasikan ini, berarti kita jumlahkan, maka penyebut kan harus sama. Nah, berarti kita sekarang samakan penyebutnya. Misal menjadi ini, K plus 1 dikali K plus 2. Nah, sama seperti penjumlahan biasa ya, misalnya 2 per 3 ditambah 3 per 2. Nah, maka ini kan menjadi 6 kan? Berarti kan ini 6 dibagi ya. 6 dibagi 3, 2. Kemudian 2 dikali 2, ini dikali. Kemudian baru disimpan di sini kan? 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 2, 4. 4 simpan sini, 4. Kemudian ditambah 6 dibagi 2, 3, 3 kali 3, 9. Gitu kan? Ini juga sama. K plus 1 dikali K plus 2 dibagi K plus 1 berarti kan tinggal ini. Kemudian ini dikali K, berarti menjadi K dikali K plus 2. Seperti ini. Kemudian ini tambah sama seperti ini ya. Berarti K plus 1 dikali K plus 2 dibagi K plus 1 dikali K plus 2, 1. Nah, 1 dikali 1, 1. Nah, jadi bentuknya sekarang seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita bisa kalikan ini kan. K dikali K, K kuadrat. Ditambah K dikali 2, 2K. Kemudian ditambah 1 per K plus 1 dikali K plus 2. Lanjut ke sini ya. Lihat lagi tujuannya, K plus 1 per K plus 1 plus 1. Berarti K kuadrat ditambah 2K plus 1 ini kan bisa kita faktorkan ya. K kuadrat tambah 2K plus 1, berarti faktornya adalah K plus 1 dikali K plus 1. Nah, berarti K kuadrat ditambah 2K plus 1 kita ubah menjadi K plus 1 dikali K plus 1. Nah, kemudian per ini K plus 1 dikali K plus 2. Nah, maka kita bisa bagikan unsur yang sama di sini karena ini perkalian. Nah, berarti tinggal K plus 1 per K plus 2. Yang diminta bentuknya adalah K plus 1 per K plus 1 plus 1. Berarti K plus 2 ini bisa kita ubah. Nah, maka menjadi K plus 1 per K plus 1 plus 1. Nah, maka ini terbukti. Nah, kalau sudah terbukti, maka kita buat kesimpulannya. Jadi, pernyataan ini berlaku atau terbukti benar. Nah, seperti ini. Soal nomor 6. Diketahui Sn adalah rumus dari pernyataan
1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai suku ke n, di mana formulanya adalah n dikali n tambah 1 per 2. Andaikan Sn benar untuk n sama dengan K, maka berarti ini langsung ke langkah induksi ya. Berarti kalau kita asumsikan untuk n sama dengan K benar, maka pernyataan ini kita tulis lagi pernyataannya ya. N-nya kita buat menjadi K. Ini menjadi K, ini menjadi K, ini menjadi K. Jadi jawabannya adalah option E. Ya. Mudah ya. Soal nomor 7. Diketahui Sn adalah rumus dari 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah sekian sekian tambah 2 pangkat n min 1 sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1. Jika Sn benar untuk n sama dengan K plus 1, maka ruas kiri persamaan di atas dapat ditulis sebagai, nah berarti ini langsung ke langkah, nah berarti ini langkahnya adalah akan dibuktikan n sama dengan K plus 1 ya. Berarti untuk langkah ini kita kan harus menuliskan deretnya sampai suku ke K plus 1. Nah berarti awalnya kan sampai suku ke K dulu nih, berarti 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah sekian-sekian tambah 2 pangkat K min 1. Penjumlahan sampai suku ke K. Kalau sampai suku ke K plus 1, suku ke K-nya kan adalah 2 pangkat K min 1. Nah, kalau suku ke K plus 1-nya, berarti mengikuti bentuk ini nih. 2 pangkat K plus 1 kemudian dikurangi 1. Nah, maka menjadi 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Berarti K kan 1 dikurangi 1 kan 0, jadi 3 pangkat K. Nah, maka bentuk suku ke K plus 1-nya adalah 2 pangkat K. Berarti ini ditambah 2 pangkat K. Nah, ini ruas kirinya kan, nanti di sini sampai, nah nanti di sini sama dengan formulanya ya. Formulanya berarti 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat K. Nah, yang diminta hanya ruas kiri persamaan di atas. Berarti ruas kirinya aja nih, yang ini aja. Nah, jadi ruas kirinya adalah 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat K. Ya. Jadi jawabannya adalah yang ini nih. Option C. Seperti ini. Demikianlah pembahasan kita tentang pembuktian metode induksi matematika pada pernyataan bentuk deret. Pada video selanjutnya kita akan bahas metode induksi matematika pada pernyataan bentuk barisan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.